Welcome back to my channel at Dr. Mats. Oke, sekarang video ke-11. Sebelumnya mohon maaf, ini telat karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya untuk bisa merekam. Karena itu saya bakal buat sekarang video ke-11 agak telat. Tapi nggak usah khawatir, 30 days-nya sampai minggu ke-4 itu bakal tetap saya tuntaskan ya. Oke, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu agar bisa mendapatkan info tambahan berikutnya. Dan yang belum nonton dari video sebelumnya, tonton dulu, masuk ke playlist di 30 Days Self Healing Program. Oke, sebelumnya perkenalan saya dengan Dr. Mats. Mungkin yang belum tahu, saya adalah dokter kecantikan. Saya adalah owner dari Dr. Mats Clinic, Dr. Mats Skincare, dan Formen Skincare. Nah, di video ini berbeda nih, karena saya mulai masuk kepada mental health. Karena sebelumnya saya membuat ini karena sebenarnya untuk pasien-pasien saya. Hampir kasus estetik itu berkaitan sama kasus psikosomatis. Akan ada banyak sekali contoh nih ya. Tadi aja saya baru pada saat praktek, pasien datang dengan flek, tapi ternyata ada stresor yang hebat. Pada saat dia tidak bisa memanage stresornya, udah otomatis terjadi peningkatan hormon stres sehingga fleknya bertambah, jerawatnya bertambah. Seperti itulah. Nah, karena itulah kenapa saya membuat video-video di channel ini yang khusus memang membangun tentang mental health. Apalagi sekarang saya mengusung konsep tentang Holo Beauty, yang mungkin teman-teman baru dengar pertama kali. Holo Beauty adalah holistic beauty, artinya adalah bahwa pada saat kita mau pengen cantik, pengen glowing, pengen jerawatnya selesai, fleknya selesai, dan semuanya berkaitan sama beauty, itu adalah harus secara komprehensif, harus secara holistik. Kita itu memiliki body jiwa, punya body fisiknya, punya body mentalnya. Nah, ini hal yang harus dilakukan dan per masing-masing memang ada obatnya. Ketika dalam menangani kasus, saya cuma setengah-setengah saja, yang terjadi adalah tidak terjadi penyembuhan yang secara konsisten. Hampir banyak saya temukan pasien-pasien dengan jerawat yang nggak kunjung sembuh, ternyata gangguannya di mental health. Seperti itu. Itulah kenapa saya mungkin mulai melakukan preview bahwa mental health itu adalah sangat penting. Dan saya ingatkan kembali bahwa selama perjalanan 30 hari, konsep kita berpikir adalah apa? Pasti masih ingat, selalu saya ulang apa? Healing, meaning, empowering. Teman-teman gak akan pernah bisa berkembang untuk bisa melakukan empowering kalau masih ada luka batin. Nah, maka selama 30 video ini, saya akan selalu membahas luka batin yang berulang-ulang terus sampai teman-teman paham yang dengar video ini. Dan kalau bisa, dengarkan secara runtut dari video yang pertama, karena itu membangun konsep. Dan sekarang sudah masuk ke minggu kedua, karena sudah masuk ke video ke-11, sudah mulai masuk kepada basic foundation therapy. Nah, di video ke-11 ini saya akan bahas tentang basic EFT. Siapa yang sudah pernah dengar EFT? Kenapa saya pakai ini? Karena caranya sederhana, mudah diaplikasikan. Tapi saya tidak menggunakan EFT yang full ya. Karena memang ada kelas khusus buat EFT full, tapi saya menggunakan prinsip-prinsip dasar sederhana yang bisa digunakan sebagai, ya jadi selama di minggu kedua ini, fokusnya teman-teman mampu melakukan namanya self-peace procedure. Self-peaceful procedure, artinya adalah proses untuk bisa rileks, tenang, prosedur dengan cara yang mudah, dengan cara sendiri. Dan kita akan membangun secara kebiasaan. Ya, karena itu saya akan jelaskan apa itu EFT. Saya akan jelaskan tentang 3 hal: why, what, dan how. Why, mengapa EFT? Seperti tadi saya bilang, ini caranya mudah, caranya simple, dan terbukti efektif. Saya sudah menangani banyak kasus, untuk kasus-kasus trauma, kasus-kasus fobia, kasus-kasus ingin slimming, ingin langsing dengan EFT seperti ini. Ya, ini sederhana dan efektif. Sekarang why lagi. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Kok EFT bisa seperti itu? EFT ini sebenarnya basicnya di TCM ya, bahwa ternyata kalau di kedokteran kita hanya belajar tentang sistem peredaran, itu ada sistem peredaran darah, sistem saraf, limfe. Nah, tapi kita tidak pernah mengenal meridian. Meridian ini adalah jalur energi di dalam tubuh kita. Total ada 12 meridian utama yang terhubung, ya kan? Kalau di TCM itu kita mulai dari LULI, ya, dari lung, ya kan, LI, lu lihat situ, LULIST, ya kan, lambung dan lain-lain. Itu proses perjalanan yang panjang, di mana energi tersebut semakin lama semakin berhubungan satu sama lain. Nah, dan konsep TCM
Konsep di sini adalah pada saat terjadi blok energi, itulah sakit. Ya. Jadi kalau misalkan konsep patologi di barat, ya namanya sakit itu ada kondisi patologis namanya. Kalau di meridian ini prinsip dasarnya sederhana. Kalau terjadi sumbatan atau blokade, apakah karena faktor emosi, apakah karena faktor makanan, apakah karena faktor-faktor aktivitas, apakah faktor luar, terjadi blok energi di sini, maka itulah konsep penyakitnya. Sama halnya, terjadi pada saat seseorang udah memendam luka batin yang sangat luar biasa, maka hal tersebut akan mengakibatkan blokade energi. Nah, dengan lakukan EFT tersebut, tapping tersebut, maka blok energi tersebut akan bisa dilepaskan. Analoginya adalah seperti ini. Ini saya di Sukabumi ya, ada kota. Kemudian satu di jalan utama, ada satu mogok angkot aja. Yang terjadi apa? Satu kota akan terhambat karena satu mobil yang mogok. Kenapa? Karena ada jalanan yang mogok. Dengan di EFT, dengan lakukan tapping, maka itu akan mudah dilepaskan. Seperti itu. Oke. Sebenarnya apa yang dilakukan di EFT? EFT adalah kita menggunakan teknik tapping. Ya kan, atau teknik ketok-ketok seperti ini ya. Teknik ketok-ketok, apa yang diketok? Titik-titik meridian. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke yang 3, how. Ada 3 proses, walaupun sebenarnya ada proses yang panjang, tapi saya tidak menggunakan proses yang panjang, saya menggunakan proses yang sederhana ya. Kunci utama dari EFT ini adalah bagaimana kita melakukan setup untuk masalah kita. Seperti itu. Karena itu yang paling pertama, itu harus jelas. Apa yang harus benar-benar kita setup? 1, masalahnya apa? Emosi yang munculnya apa? Dan kondisi apa yang diinginkan? Contoh, misal, ya, saya karena kejadian kemarin adalah gagap. Maka kata-katanya adalah walaupun, nah saya katakan walaupun, ya Allah, walaupun saat ini saya merasa tidak percaya diri, gagap karena trauma, rasa takut ngomong depan umum, saya serahkan padamu ya Allah, hamba ikhlas dan hamba pasrah. Dan yang terakhir adalah hamba ikhlas dan hamba pasrah. Seperti itu. Itu adalah yang paling pertama dalam melakukan awal, kita melakukan setup sambil melakukan teknik seperti karate chop seperti ini. Kayak begitu dia. Ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal seperti ini di fase awal dengan menggunakan setup untuk karate chop seperti ini. Gitu. Oke, jadi yang paling pertama di teknik yang awal, teman-teman harus bisa mendefinisikan masalahnya dengan jelas. Pada saat tidak bisa, disinilah jadi masalahnya. Jadi keberhasilan pertama adalah dalam melakukan teknik setup dengan melakukan teknik karate chop seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian ada juga sebenarnya tekniknya 2 ya. Jadi sebenarnya sebelum seperti ini mau dimulai, kita juga bisa di awal dengan menggunakan menekan short spot di sini ya. Jadi di sini ada tulang selangka, bisa di sini. Ya, cari titik yang agak sakit di sini. Karena kita untuk memfokuskan namanya kita. Teknik pertama kita setup masalah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa tidak percaya diri karena kejadian trauma masa kecil saya. Hamba ikhlas sama pasrah ya Allah. Dan hamba serahkan hanya padamu ya Allah. Teknik yang kedua baru langsung masuk ke karate chop. Ya Allah, hamba ikhlas hamba pasrah. Hamba ikhlas hamba pasrah ya Allah. Hamba ikhlas hamba pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa tidak percaya diri karena trauma masa kecil saya merasa malu. Hamba ikhlas padamu ya Allah dan hamba pasrahkan. Sesuaikan ya dengan agama Anda. Dan saya pasrahkan hanya padamu ya Allah. Karena Islam saya menggunakan seperti itu. Oke, teknik yang ketiga adalah seperti ini. Oke. Ya, di kacamatanya di sini. Nah, pinggir alis ini. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah ya Allah. Hamba ikhlas, hamba pasrah. Kedua, sini. Hamba ikhlas, hamba pasrah ya Allah. Kedua ya, hamba ikhlas, hamba pasrah. Ketiga di sini.
Hamba ikhlas sama pasrah ya Allah. Hamba ikhlas sama pasrah ya Allah. Hamba ikhlas sama pasrah ya Allah. Walaupun saat ini saya merasa tidak percaya diri karena trauma masa kecil saya, hamba ikhlas sama pasrah. Hamba serahkan semuanya padamu ya Allah. Hamba serahkan semuanya padamu ya Allah. Tarik nafas, lepas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tarik nafas, lepas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya teknik fullnya itu ada namanya EMDR, menggunakan gerakan bola mata dan macam-macam gamut dan lain-lain. Tapi saya tidak menjalankan seperti itu, saya pakai yang sangat sederhana saja, dan ini pun sudah sangat powerful kok ya. Dan titik pun saya nggak semua, ini titik yang benar-benar kepake, 1, 2, 3. Bahkan sebenarnya kalau untuk trauma dan sana saya cukup di sini dan di sini udah cukup. Di sini dan di sini. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman mengakses dan teman-teman merasakan bagaimana ikhlas pasrahnya, itu kuncinya. Ya. Oke, jadi ini ada pengenalan dari basic EFT. Nanti saya akan melanjutkan di video berikutnya, udah mulai advance. Tapi saya jujur, kalau mau memang benar-benar lebih detail, nanti teman-teman ikut kelas untuk EFT-nya khusus. Yang saya kasih hanya tips-tips sederhana yang bisa langsung diaplikasikan praktis, yang semoga langsung bermanfaat dan dapat hasilnya. Oke, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.